semua, perkenalkan nama saya Silvitri Karina. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari program studi Tadris Biologi 3 semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadianti Yolanda, perwakilan dari kelompok 7, jurusan Pendidikan Biologi 3 semester 3 Stambuk 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Fauziana Sution, jurusan Tadris Biologi 3 semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foriza Anissa dari Prodi Tadris Biologi 3 semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Sebelum memasuki video penelitian ini, saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit apa itu jamur tiram. Nah, jamur tiram adalah jamur pangan dari kelompok Basidiomysota dan termasuk kelas Homo Basidiomycetes dengan ciri-ciri umum, buah berwarna putih hingga krim dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran dengan bagian tengah agak cengkung. Nah, berikut video hasil penelitiannya dari kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Effendi. Saya salah satu pembudidaya jamur tiram di seputaran Jalan Bandar Meriah, Kecamatan Medan Sunggal, Deli Serdang. Nama farm kita Sukamaju Farm, dan farm kita sudah hampir, yang berada di sini sudah hampir 1 tahun, dan ya kita mempunyai tiga proses dalam pengolahan jamur tiram, melalui satu produksi, yang kedua budidaya jamur tiram, yang ketiga di proses marketingnya. Dan mungkin kita mulai dari pertanyaan langsung. Dalam pembuatan backlog jamur tiram seperti ini, kita mempunyai bahan-bahan baku seperti yang paling utama itu serbuk kayu. Serbuk kayu, kalau bisa serbuk kayu yang sudah lapuk. Yang kedua dedaknya dedak halus, beda sama dedak kasar. Yang ketiga kapur. Nah, ketiga bahan tersebut diaduk dengan komposisi tertentu. Kalau saya komposisinya 100 banding 10 banding 1. 100 serbuk kayu, 100% serbuk kayu, 10% dedak, dan 1%-nya kapur. Pembuatan media jamur kita mulai dari pengadukan media. Pengadukan media itu merupakan pengadukan antara bahan-bahan yang sebelumnya saya sebutkan tadi, yaitu serbuk kayu, dedak halus, sama kapur, dan dicampurkan sama air secukupnya, menimbang dengan menimbangnya gitu kan. Terus setelah diaduk, kita lakukan proses fermentasi. Nah, fermentasi itu didiamkan selama minimal 1 kali 24 jam, tetapi lebih banyak lebih bagus gitu kan. Terserah, tergantung kita mau memakai probiotik seperti banyak yang dijual E4 dan banyaklah probiotik lainnya. Itu fungsinya untuk melakukan bahan yang sudah kita campurkan tadi. Fungsi fermentasi yang pertama untuk melakukan serbuk kayu. Itu fungsi utama dia, melakukan serbuk kayunya. Yang kedua, dalam proses fermentasi itu kita juga bisa, kan ada tambahan bahan tadi seperti kapur. Kapur itu fungsinya untuk menetralkan pH yang di dalam adonan serbuk kayu yang sudah diaduk tadi gitu. Jadi fungsi pertama melakukan, fungsi yang kedua menetralisir pH biar netral, yang ketiga untuk steam awal. Steam awal ini maksudnya kita membunuh
bakterinya itu di awal dulu. Karena kalau sudah difermentasi itu biasanya adonan itu jadi panas berasap, dia suhunya bisa mencapai 40 sampai 60 derajat. Jadi untuk steam di awal itu mengurangi kadar bakteri itu, kita lakukan fermentasi dulu untuk mengurangi bakteri-bakteri patogen. Ya, setelah proses fermentasi kita melakukan pemadatan backlog. Pemadatan backlog ini fungsinya untuk meminimalkan kadar oksigen di dalam backlog itu. Jadi tidak terlalu mengundang bakteri-bakteri yang sudah ada di dalam serbuk kayu tersebut, biar tidak berkembang secara signifikan. Jadi kita mengecilkan kadar bakteri liar gitu, bakteri patogen gitu kan, biar nggak tumbuh semakin banyak. Nah, setelah proses pemadatan seperti yang di belakang, abang itu lagi memadatkan, kita steam di belakang. Nah, fungsinya steam itu untuk mengurangi lagi gitu, kadar bakteri patogen atau spora liar atau virus-virus yang tergantung di dalam backlog jamur ini. Itu fungsinya. Oke, proses inokulasi sama inkubasi itu berbeda. Inokulasi itu penanaman bibit jamur ke dalam backlog ini. Nah, sedangkan proses inkubasi itu setelah inokulasi dilakukan inkubasi. Inkubasi ini masa penumbuhan miselium. Awalnya seperti ini, warna coklat. Dengan adanya proses inkubasi dengan suhu yang pas, dia nanti miselium akan tumbuh seperti ini gitu. Sampai dia full, sampai dia mengeluarkan jamur tiram. Nah, proses itu harus dilakukan dengan hati-hati seperti inokulasi. Nah, inokulasi pun harus hati-hati karena salah inokulasi atau salah perawatan inokulasinya nanti jamurnya bisa kontaminasi. Ini contoh kontaminasi. 1, 2, 3, 4. Ini proses-proses yang salah inokulasi. Kalau ini prosesnya pH-nya yang tidak stabil. Kenapa dibilang pH-nya tidak stabil? Ini miseliumnya tumbuh di sini dan di sini enggak. Ini udah dipastikan yang di bagian sini ini pH-nya kurang atau terlalu basah atau terlalu asam. Bisa jadi dua. Nah, yang ini netral. Nah, jadi dia hanya mau di pH yang netral, yang normal. Nah, ini kesalahan pH. Kalau yang ini namanya bakteri Trichoderma. Ini mungkin kesalahannya sewaktu penyetiman, kurang baik penyetiman, bisa jadi waktu inokulasi yang kurang bersih, yang petugas inokulasinya mungkin tidak mencuci tangan atau tidak menaruh alkohol, mungkin kurang bersih kemungkinan. Ini jadinya Trichoderma. Ini nama biologinya Trichoderma sp, dan ini nama biologinya Mucor sp. Ini menghitam. Nah, Mucor itu dia menghitam. Nah, ini kemungkinan pada saat inokulasi kurang bersih. Dan contohnya misalnya ada laba-laba itu misalnya hinggap ke sini. Laba-laba itu dia kan punya jaringnya itu dia jadi spora-spora liar lain lengket di jaringnya atau di badannya dan menempel di tempat backlog kita, itu bisa jadi Mucor sp. Nah, seperti ini. Banyak ini ya, banyak kendalanya juga. Nah, yang ini namanya neurospora. Nah, ini pun bisa jadi karena hama, kayak laba-laba, kayak binatang-binatang yang lain gitu kan. Waktu proses inkubasinya. Nah, ini proses inkubasi, ini proses inokulasi. Nah, jadi kita bisa memilah yang mana nih. Jadi kesalahannya nih di mana sih gitu kan? Di inokulasi apa di inkubasi? Kita nggak bisa memastikan sebelum melihat keadaan backlognya gitu. Ya, kemungkinan bisa jadi inokulasi, kemungkinan bisa waktu steam, bahkan waktu inkubasinya yang kurang bersih pun bisa mungkin terjadi kontaminasi begini. Nah, yang bagusnya seperti ini, sudah full miselium tampak tebal, kayak tempe ya namanya ya, seperti tempe, miselium tampak tebal dan rata semuanya. Ada juga yang full tetapi ada bolongan di sini. Nah, ini termasuk yang bagian ini, namanya kurang pH-nya tidak stabil. Nah, dia hanya ke tempat yang lain tapi membulat di sini yang tidak
itulah proses inokulasi dan inkubasi. Nah, yang jamur tiram yang baik yang begini, yang tadi saya udah jelaskan nih, montong masih di bawah, masih muda. Ini kalau didiamin 2 hari 3 hari tanpa masuk kulkas masih tahan. Ini dia. Tapi kalau yang seperti ini yang sudah tua, nah ini tua nih, ini sudah tua, ini tetap bisa dimakan, tapi seharusnya jangan ditahan lama karena nanti dia bisa menguning seperti ini. Ini basah, jamur yang sudah basah, ini yang udah jatuh sih sebenarnya, yang di belakang tadi udah jatuh kan, karena pasir tanah. Nah, dia udah ketuaan, ini panennya ketuaan. Terlambat panen dia bisa kayak gini, menguning, basah. Seperti ini nih. Jadi jangan pilih yang begini, pilih yang jamur tuh yang seperti ini. Nah, yang masih muda. Dan seandainya pun yang tua, yang tuanya yang seperti ini juga, gitu kan, yang masih bisa digunakan. Nah, jangan seperti yang ini. Ini udah ketuaan, ini udah busuk. Nah, seperti ini dia, masih bagus ini. Dan kadar airnya kalau bisa dicari yang rendah. Kalau dia agak menguning berarti basah. Kalau dia putih seperti ini, nah ini putih kan, ya kan, putih kan, ini masih bagus. Tergantung sih ya, bagusnya kita sama bagusnya konsumen berbeda. Contohnya misalnya konsumen kita di jamur crispy, dia minta yang bagus yang besar, yang berbobot, yang kering, nggak perlu dia yang padat kayak gini, nggak perlu. Nah, tetapi kalau konsumen kita orang langsung hanya untuk misalnya untuk konsumsi pribadi, dia minta yang kecil ini. Karena yang besar mungkin dia takut apa ya, nggak etik, besar kali gitu kan, ya nggak terlalu ini dia. Jadi cukupnya yang kecil-kecil karena untuk ditumis-tumis, disuir-suir, masukin Indomie mungkin gitu kan. Nah, lebih minta yang ini. Jadi tergantung konsumen, baik yang mana permintaan konsumen lah gitu. Pada intinya semua jamur baik kecuali yang ini. Nah, pada umumnya yang tua yang muda bagus semuanya rata-rata, tetapi kecuali yang kayak gini karena parah gitu. Ini udah dikatakan busuk. Nah, kalau yang masih kayak gini ya tergantung kita mau fokus kemana nih, mau konsumen yang langsung atau ke jamur crispy. Kalau kita mau ke jamur crispy ya kita ini bobotnya yang agak besar, yang segini sepiring. Jadi mereka kan juga kalau yang kecil-kecil kan nanti takutnya rugi mereka, mungkin suirannya sedikit gitu kan. Kalau yang besar-besar kan suirannya bisa dapat panjang dari segini-segini. Kira-kira kenapa jamur tiram ada yang besar ada yang kecil kayak Yang pertama bisa jadi di proses bibit yang S2 nya udah terlalu apa ya, bisa kurang bagus juga gitu kan. Itu yang pertama. Yang keduanya bisa jadi nutrisi yang tergantung di dalam backlog ini udah habis. Jadi biasanya backlog ini kalau untuk di awal buah pertama itu biasanya kecil-kecil gitu. Nah, segini-segini buah pertamanya, tetapi banyak. Itulah jenis Florida. Ini strainnya namanya, strain bibit kita ini namanya Florida. Jadi strain bibit backlog tuh banyak. Ada yang Thailand kan, ada macam-macam gitu. Nah, yang kita ini khusus kita yang Florida strainnya. Jadi keunikan Florida ini dia nggak terlalu besar tetapi banyak, bergerumul gitu. Nah, kalau ini kan cuma 3, nanti dia bisa 6, bisa 7, bisa 8, tetapi kecil-kecil. Nah, itu yang pertama, itu buah pertamanya. Bisa jadi buah kedua yang udah 15 sampai 25 hari, ketika dia tumbuh yang kedua, dia makin menyikit sikit ya. Yang tadi ada 7, dalam satu bonggol ini ada 7 pinhead. Bisa jadi dia yang kedua nanti cuma 3 tetapi agak lebih besar. Nah, sampai prosesnya udah mau afkir, sudah pertumbuhan yang kelima kali, dia makin lama makin mengecil. Demikianlah hasil video pembahasan laporan praktikum dari kami. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin meminta maaf apabila di hasil video pembahasan kami terdapat kesalahan dan kelebihan serta kekurangannya. Saya, perwakilan dari kelompok 7, mengucapkan terima kasih telah menonton video pembahasan dari kami. Jangan lupa menetapkan protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
Tetap jaga kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.